Bicara tentang pernikahan dan keluarga. Di pelajaran yang kelima ini, kita akan pelajari satu pelajaran, sambungan dari apa yang sudah kita pelajari dari malam pertama, kedua, ketiga, keempat. Dari semua yang diciptakan Tuhan itu, di akhir penciptaan itu, Tuhan katakan, semua sungguh amat baik. Tapi pada malam hari ini di ayat firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18 ada satu yang Tuhan katakan tidak baik. Ini dia. Apakah Tuhan salah dalam menciptakan? Tentu tidak. Tetapi kenapa Tuhan katakan tidak baik? Ketika Adam memberikan nama kepada binatang-binatang semuanya yang diciptakan oleh Tuhan, dia melihat bahwa binatang itu berpasangan. Lalu Adam sendirian. Itu sebabnya Adam merasakan ada sesuatu yang kurang dari dirinya. Dan Tuhan tahu itu, makanya Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan melihat kebutuhan Adam pada saat itu, oleh karena kesendiriannya, ya, dia membutuhkan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Kalau kita lihat, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, pernikahan pertama dilembagakan di Eden dan dikukuhkan oleh Yesus menjadi persatuan seumur hidup antara perempuan dengan laki-laki dalam persekutuan kasih sayang. Kita ingat bahwa pernikahan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Lalu kita lihat, bagi orang Kristen, janji pernikahan itu adalah janji kepada Allah. Ketika mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ketika datang mereka ke altar di Ka'bah Tuhan, mereka mengungkapkan janji mereka. Janji itu bukan kepada pendeta yang memberkati, bukan kepada semua para undangan yang hadir pada waktu pernikahan itu, bukan. Tapi janji itu adalah janji kepada Allah, juga berlaku bagi pasangannya itu sendiri. Dia berjanji kepada pilihannya. Dan seharusnya dilakukan oleh pasangan yang seiman. Alkitab memberikan petunjuk bahwa pernikahan itu dilaksanakan oleh yang seiman. Cinta kasih yang timbal balik, penghormatan, penghargaan, tanggung jawab yang memantulkan kasih, yang menguduskan, mengakrabkan, dan merupakan hubungan yang permanen antara Kristus dan jemaatnya. Jadi pernikahan yang dilaksanakan di dunia ini saat ini adalah untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara Allah dan umat-umatnya. Kita lihat di dalam keluarga itu, ayah, ya, ada ibu, ada anak-anak. Ini dapat menyatakan diri mereka sepenuhnya untuk saling mengasihi. Ya. Jadi kalau masuk ke jenjang pernikahan, mereka harus punya komitmen untuk saling mengasihi, ya. Di mana mereka, ya, saling mengisi akan keperluan mereka, ya. Mereka saling memiliki, mengasihi, dan mereka harus akrab. Jadi kalau di dalam keluarga itu ada riak-riak, bahkan membuat mereka jadi bertengkar, berarti mereka belum akrab itu. Sebentar kita akan lihat bagaimana konsep Alkitab tentang pernikahan ini.
Di dalam rumah tangga, prinsip-prinsip kekristenan harus dipraktekkan. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diteruskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Ini yang harus kita renungkan ketika kita memasuki lembaga pernikahan. Di dalam kehidupan keluarga, Allah merencanakan hubungan yang harmonis, ya, hubungan yang harmoni menunjukkan asas-asas hidup kekristenan sejati untuk menunjukkan tabiat Allah. Suami dan istri, anak-anak, anggota keluarga harus menunjukkan tabiat Allah. Itulah yang disebut dengan keluarga Allah, yaitu keluarga Kristen yang mengikuti Tuhan Allah. Saudaraku yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, kita harus renungkan, ya, apakah keluarga kita atau apakah saya sudah memantulkan tabiat, ya, seorang suami memantulkan tabiat Allah terhadap pasangannya atau terhadap istrinya, demikian pun sebaliknya antara istri dengan suami, antara suami istri dengan anak-anak. Ini yang diminta oleh Alkitab, yaitu firman Tuhan untuk dipraktekkan oleh setiap manusia. Bila mana kita lihat, dari permulaan dunia ada dua lembaga yang ditetapkan oleh Allah. Apa itu dua lembaga itu? Kita lihat, hari Sabat dan pernikahan merupakan dua pemberian Tuhan yang semula bagi umat manusia. Jadi Sabat dan pernikahan itu adalah pemberian Tuhan. Karena pernikahan yang pertama dilaksanakan oleh Tuhan di Taman Eden adalah pernikahan antara Adam dan Hawa pada hari ke-6. Ya, pada hari ke-6. Dan pada hari Sabat, Tuhan Allah berhenti. Itu sebabnya dua lembaga ini mau dihancurkan oleh setan untuk merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Sebabnya kita harus ingat bahwa dua lembaga ini adalah lembaga yang didirikan oleh Tuhan. Kedua-duanya dimaksudkan untuk mendatangkan kegembiraan. Sabat diberikan Tuhan untuk mana kita umat manusia dapat bergembira di dalam Tuhan. Karena kita berhenti dari segala pekerjaan kita bersekutu dengan Tuhan pada hari Sabat. Dalam pernikahan, hubungan antara suami dan istri harus ada kegembiraan, harus ada kesenangan, serta rasa memiliki. Sabat juga seperti itu. Sabat adalah di mana kita adalah milik Allah dan kita sambut bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini selama 6 hari dan pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Demikian pun kita makhluk ciptaan. Tuhan minta untuk beristirahat pada hari yang ke-7. Masih ada pembahasan khusus tentang Sabat ini. Namun kita lihat, dengan mengadakan Sabat, Allah memberikan kepada manusia waktu untuk beristirahat, di mana kita akan diperbaharui. Sabat adalah waktu bersekutu dengan Tuhan. Sama seperti mobil, ketika 10.000 km perjalanannya, dia harus di-tune up. Ketika kita bekerja selama 6 hari, kita perlu di-tune up pada hari Sabat, di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Pernikahan itu pun harus juga di-tune up. Artinya sama seperti tanaman bunga yang ada di depan rumah kita, atau di pot, harus disiram, supaya dia bertumbuh subur. Demikianlah pernikahan itu harus dipelihara. Setiap hari, tidak cukup hanya 1 kali menyiram dalam 1 bulan atau 1 minggu. Setiap hari, supaya tanaman itu kelihatan daunnya hijau dan subur. Laki-laki dan perempuan menurut citra Allah. Kalau kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar Allah. Istilah manusia, kalau kita lihat, keduanya dijadikan menurut gambar Allah. Yaitu Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, diciptakan menurut gambar Allah. Kita yang hidup, kita yang mendengarkan pekabaran pada malam hari ini, kita harus ingat bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun setan merusak gambar ini dengan memasukkan teori-teori manusia, di mana manusia mementingkan diri sendiri. Manusia ingin pujian. Inilah yang merusak gambar Allah itu. Oleh sebab itu kita harus sadari bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selanjutnya, walaupun mereka menjadi satu, yaitu Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan itu dipersatukan, tetapi fungsi antara laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Mereka sama dalam wujud, sama-sama berharga, tetapi tidak dalam pribadi yang serupa. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Keluarga dan rumah tangga dibangun atas kenyataan jenis kelamin yang berbeda. Banyak yang sudah atau ada yang melegalkan, negara yang sudah melegalkan pernikahan sejenis, tapi Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa pernikahan itu adalah atas jenis kelamin yang berbeda. Tuhan menjadikan dua individu, ada kesamaan secara umum dan juga dalam karakter. Namun masing-masing ada sesuatu yang kurang sehingga dapat mereka saling melengkapi. Jadi laki-laki dan perempuan dinikahkan, disatukan dalam ikatan pernikahan supaya saling melengkapi, supaya saling mengisi. Inilah tujuan Allah memberikan atau mensahkan pernikahan itu. Kalau kita lihat pada hari pertama dalam hidup Adam, ia dapat merasakan keunikannya. Tidak ada yang mirip dengan dia. Itu yang disebutkan tadi di awal. Tetapi baginya sendiri ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Yang dicatat dalam Kejadian 2 ayat 20. Adam sangat peka atas kekurangannya ini. Sehingga Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Adam peka akan kekurangannya. Ini pun menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Apakah kita peka atas kekurangan kita? Banyak orang merasa bahwa dirinya hebat. Dirinya sudah mengetahui kebenaran. Dia sudah berbuat kebaikan kepada pasangannya. Tapi sesungguhnya ada yang kurang, saudara. Dalam hubungan keselamatan, apakah kita peka akan kekurangan kita? Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tanpa ada Kristus di dalam hati kita, tanpa ada roh Allah dalam hati kita, bisakah kita membuat pasangan kita nyaman? Tanpa Tuhan, tanpa Yesus, dapatkah kita memperoleh keselamatan? Tentu tidak. Inilah panggilan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Sama seperti Adam, peka atas kekurangannya. Oleh karena dia peka terhadap kekurangannya, lalu Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku akan menjadikan penolong baginya.
Tuhan punya inisiatif untuk kebahagiaan Adam. Tuhan punya inisiatif untuk keselamatan saudara dan keselamatan saya. Apa yang menjadi respon kita? Ini perlu kita renungkan sebagai manusia yang penuh dengan dosa, di mana kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Tuhan punya inisiatif untuk memberikan keselamatan, untuk menolong kita. Bagi Adam, pasangan bagi dia. Tuhan menjadikan penolong bagi Adam yang sepadan dengan dia. Kita lihat selanjutnya. Kata sepadan dalam bahasa Ibrani itu kata neked. Adalah kata benda yang berhubungan dengan preposisi yang mengandung arti. Bisa sebelum, bisa di depan, bisa ada di hadapan, atau berhubungan dengan seseorang atau sesuatu. Itulah arti kata neked atau sepadan itu. Dalam kasus ini, orang yang berdiri di depan Adam adalah pelengkap baginya. Dihubungkan dengan dia sebagai pasangan baginya. Luar biasa ya. Orang yang berdiri di depan Adam adalah pelengkap baginya. Selanjutnya, oleh karena itu, Allah membuat manusia itu tidur nyenyak dan kemudian mengambil salah satu rusuk daripadanya, membentuknya menjadi pasangan baginya. Dalam Kejadian 2 ayat 22 dan 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, khususnya bagi kaum laki-laki. Apakah kita sadar bahwa seorang wanita yang ada di samping kita menjadi istri, yang membawanya adalah Tuhan? Lalu, kalau ada suami yang menyakiti istrinya, berarti dia menyakiti pemberinya, yaitu Tuhan. Saudaraku yang kekasih diberkati Tuhan. Ketika Adam bangun dari tidur, dia lihat di sampingnya yang dibawa oleh Tuhan itu. Langsung dia berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Inilah persatuan itu. Ketika seorang laki-laki menyadari bahwa seorang wanita yang ada di sampingnya adalah pemberian Tuhan, maka dia harus mengasihinya. Dan dia harus hormat dan mengikuti pemberinya. Harus menghormati pemberinya, yaitulah Tuhan. Dalam setiap rumah tangga, haruslah Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Inilah kehidupan kekristenan yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita lihat selanjutnya. Dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Tuhan membuat aturan, yaitu kesatuan. Pada hari Jumat pertama, ia mengadakan upacara pernikahan yang pertama, menyatukan Adam dan Hawa sebagai lambang citranya, yaitu gambar dan rupa Allah, untuk membuat mereka menjadi satu. Alkitab melukiskan pernikahan sebagai suatu tindakan yang bersifat menentukan, baik memisahkan dan menyatukan. Kita lihat, kata memisahkan di sini bukan konotasi negatif. Nanti akan kita lihat. Memisahkan dan menyatukan. Karena seorang akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam Kejadian 2 ayat 24. Kita lihat, kata meninggalkan. Dalam hubungan pernikahan itu, ialah meninggalkan hubungan pertama yang dahulu. Ini yang dimaksudkan kata meninggalkan.
hubungan pernikahan menggantikan hubungan dengan orang tua. Menggantikan hubungan dengan orang tua dan anak. Ini berarti meninggalkan hubungan salah seorang dari keluarga orang tuanya dan kemudian diizinkan bertaut atau bersatu dengan orang lain. Itulah pasangan yang dipilihnya. Tanpa adanya proses ini, maka pondasi yang kokoh dari perkawinan itu tidak akan ada. Kemudian kata yang kedua adalah bertaut atau bersatu. Istilah Ibrani menerjemahkan bertaut atau bersatu itu dari pengertian kata yang berarti berteguh atau mengencangkan, menggabungkan, atau berpegang pada sesuatu. Ya. Ini berarti erat dan kuatnya ikatan ini menggambarkan sifat ikatan perkawinan itu. Segala usaha yang hendak merusak persatuan ini akan melukai ikatan individu itu. Eratnya ikatan kedua orang ini juga ditekankan oleh kenyataan bahwa kata kerja yang sama digunakan untuk menggambarkan ikatan antara Allah dengan umatnya. Dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan bertaut, artinya menyatu. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 10 ayat 20. Tuhan katakan, kita harus bersatu antara suami dan istri, bersatu dengan Tuhan supaya ada kebahagiaan, supaya ada kegembiraan, supaya ada kesenangan. Itu sebabnya kita harus jadikan Yesus menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Dan ini bisa terjadi bila mana perjanjian itu kita ingat. Di dalam Alkitab, janji ini yang diberikan oleh pasangan yang mengikatkan diri dalam pernikahan dikatakan sebagai sebuah perjanjian yang digunakan bagi perjanjian yang kudus dan sangat mengikat yang dikenal dalam firman Tuhan. Dalam Maliaki 2 ayat 14, firman Tuhan katakan, oleh sebab itu, Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu, istri seperjanjianmu. Artinya banyak pasangan yang terjadi di akhir zaman ini yang tidak setia kepada pasangannya. Banyak umat manusia yang tidak mau setia kepada Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, Tuhan tinggalkan saya, katanya. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Dia selalu ada di samping kita. Kita tidak menyadari bahwa dia ada di samping kita. Lalu kita menuduh Tuhan itu meninggalkan kita. Sesungguhnya kitalah yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan meninggalkan kita. Selanjutnya, melupakan perjanjian, upahnya adalah kebinasaan. Amsal 2 ayat 16-18 dikatakan, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya, rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Bila mana pasangan suami istri tidak setia atau melupakan perjanjian, upahnya adalah tenggelam ke dalam maut, dalam arti dia akan mati. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Bila mana kita tidak bersatu dengan Tuhan, tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita tidak mau tahu dengan kebenaran Tuhan atau janji Tuhan, maka akhirnya adalah kita akan mati. Itu sebabnya panggilan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan perjanjian. Bila mana kita setia kepada Tuhan, kita akan memperoleh
hidup yang kekal. Tuhan mau memberikan itu kepada kita. Bila mana tidak setia kepada janji yang diikrarkannya, maka akhir hidupnya akan hilang, tenggelam ke dalam kematian, ke dalam kebinasaan. Inilah menjadi upah bagi orang yang tidak setia, upah bagi orang yang tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya pekabaran ini diberikan bagi kita pada malam hari ini, mengingatkan kita, memanggil kita untuk bersekutu kembali dengan Tuhan, supaya kita ingat janji setia kita kepadanya. Hubungan antara suami dan istri haruslah menuruti pola perjanjian Allah yang kekal dengan umatnya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Istri tunduk kepada suami. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita adalah mempelai perempuan. Kita harus tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman Tuhan. Lalu dikatakan, sambutan harus ada juga. Oleh karena Tuhan sudah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib. Ya, bukti kasihnya supaya saudara dan saya selamat. Dia menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Luar biasa Tuhan menggambarkan keluarga ini, ya, pernikahan itu, persatuan itu, bagaimana Tuhan mau bersatu dengan kita. Sekarang bagaimana sambutan kita untuk kasih yang sudah diberikan Tuhan itu bagi kita. Janji pasangan suami istri haruslah berlangsung dalam kesetiaan seumur hidup. Dikatakan dalam Mazmur 89 ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ini firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, bila mana engkau setia, keselamatan menjadi bagianmu, apa yang difirmankan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah manusia. Tuhan minta kita supaya jangan berubah. Kita ingat janji Tuhan. Perjanjian ini disahkan di surga. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Sekarang ini ada pengadilan yang menyatakan boleh cerai. Tapi Alkitab tidak pernah merestui perceraian. Itu yang dicatat di sini. Pasangan orang Kristen memahami bahwa dalam pernikahan mereka telah berjanji menjadi setia satu dengan yang lain selama hidup mereka berdua. Inilah yang dikatakan. Kemudian bagian yang keempat, menjadi satu daging. Kita lihat. Inilah yang dimaksudkan dengan kesatuan dalam pengertian yang sepenuhnya. Pasangan yang menikah itu berjalan bersama-sama, berdiri bersama-sama, membagikan keakraban yang mendalam secara bersama-sama. Permulaan kesatuan ini ditunjukkan pada persatuan jasmani dalam perkawinan. Akan tetapi selain itu ditujukan kepada kita ikatan pikiran, emosi yang akrab, yang meliputi segi fisik dari hubungan ini. Pikiran. Kalau Alkitab katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita ada pada pasangan kita, penggodaan apapun tidak akan bisa meruntuhkan hubungan itu. Kalau hati kita ada di sorga, mau selamat hidup dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan,
Mari kita tujukan pikiran kita ke sana. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Kemudian bagian yang kelima, cinta kasih yang alkitabiah. Cinta kasih dalam hubungan suami istri tidaklah bersyarat. Penuh dengan kasih sayang dan saling memperhatikan. Pengabdian yang intim dari masing-masing individu yang mendorong perkembangan timbal balik dalam gambar Allah dalam segala aspek pribadi, secara jasmani, emosi, intelektual, dan spiritual. Kita lihat tanggung jawab ya spiritual bersifat individu. Artinya kita tidak bisa selamat dengan membonceng sesaudara. Mereka harus menerima juga tanggung jawab atas pertumbuhan kerohanian mereka sendiri. Tidak seorang pun yang dapat mempercayakan kekuatan rohaninya kepada orang lain. Namun sebaliknya, setiap hubungan seseorang dengan Allah dapat bekerja sebagai satu sumber kekuatan dan mendorong orang lain. Keselamatan itu adalah secara pribadi. Tapi kita harus saling menguatkan. Suami istri harus saling menolong, saling mendorong untuk lebih dekat dengan Kristus supaya ada kebahagiaan, supaya memperoleh hidup yang kekal. Efek dari kejatuhan atau efek dari kejatuhan atas pernikahan, ya, apa yang efeknya atau akibatnya? Kita lihat, rusaknya pemantulan manusia akan gambar Allah yang disediakan, yang disebabkan oleh dosa, berpengaruh pada pernikahan dan juga pada bidang lain. Sikap mementingkan diri sendiri mulai menyusup ke tempat yang tadinya dikuasai cinta kasih yang sempurna dan menyatu. Wujud kekristenan itu hidup dalam keserasian. Harus ada penyangkalan diri yang menjadi ciri-ciri perkawinan sebelum kejatuhan manusia yang telah rusak. Akibat dosa, kasih sayang suami istri tergerus dengan mementingkan diri sendiri. Tapi Tuhan mau memulihkan ini bila mana kita menyatu dengan Tuhan. Jadi efek dari kejatuhan itu, manusia mementingkan diri sendiri. Penyimpangan dari cita-cita Allah. Di zaman modern ini ada yang mengikuti pola ini, ya, yaitu poligami, ya. Dilakukan satu orang dengan mempersunting beberapa pasangan, ini bertentangan dengan kesatuan dan persatuan yang dibuat Allah dalam pernikahan pertama di Eden. Di dalam perkawinan yang demikian, aneka masalah timbul yang kemudian melibatkan pertarungan, kekuasaan, bahkan dendam dan keterasingan. Dalam Kejadian 29 ayat 26 sampai 30, menggunakan anak-anak sebagai senjata emosi untuk menyakiti hati anggota keluarga yang lain di dalam keluarga itu. Ini kisah tentang apa? Ini kisah tentang Rahel dan Lea. Ya, jadi kita lihat ada di sana masalah oleh karena satu laki-laki mempunyai dua istri. Itu sebabnya Alkitab tidak merestui seperti itu. Kalau kita lihat penyimpangan dari cita-cita Allah ini, adanya apa yang disebut dengan persundalan dan perzinahan. Ya. Alkitab menjelaskan hubungan seksual yang bagaimanapun di luar pernikahan itu adalah dosa. Karena firman Tuhan dalam hukum yang ketujuh itu tetap berlaku sampai hari ini, dan ini tidak pernah dirubah, dan firman Allah itu tidak pernah berubah. Firman itu menyatakan jangan berzina. Pikiran kita harus kita kendalikan. Dikatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini pikiran ini harus dijaga. Pikiran kita harus kendalikan supaya tetap ada dalam
firman Tuhan, tetap bersatu dengan Tuhan. Bagaimana dengan perceraian? Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini jelas firman Tuhan. Alkitab tidak pernah merestui perceraian. Pernikahan itu merupakan hal yang kudus karena Allah telah menguduskannya. Dalam Maliaki 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudaraku yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu semua yang bergabung dalam virtual Zoom ini, firman Tuhan katakan, aku membenci perceraian. Kalau Tuhan katakan, jauhkan kekerasan dalam rumah tangga, dan jangan berkhianat, jangan ada wanita lain, jangan ada pria lain di dalam kehidupan masing-masing kita. Ini adalah firman Tuhan. Alkitab jelas mengutuk praktek homoseksual dalam Roma 1 ayat 26 dan 27. Dijelaskan dalam Alkitab bagaimana yang terjadi kehidupan manusia. Wanita-wanita mereka tidak lagi tertarik kepada laki-laki seperti yang lazimnya pada manusia, melainkan tertarik kepada sesama wanita. Bahkan dikatakan laki-laki melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama laki-laki, sehingga mereka menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka yang jahat itu. Artinya, melakukan hal-hal homoseksual, mereka akan mendapat balasan. Balasannya dari siapa? Balasannya dari Tuhan. Praktik-praktik ini, atau jenis seperti ini, mendatangkan pemutarbalikan yang amat mengacaukan gambar dan rupa Allah. Gambar Allah dalam diri laki-laki, gambar Allah dalam diri perempuan. Karena sama seperti yang sudah kita pelajari tadi di awal, bahwa pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Setelah Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, Ia menyuruh mereka untuk memerintah dunia. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 28. Apalagi tugas manusia? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sebagai umat manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan, kita harus beraktivitas sama seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Togas tadi. Kita harus bergerak, bekerja, berolahraga. Itu sebabnya Alkitab katakan, orang yang tidak bekerja, jangan dikasih dia makan. Jadi, saudaraku, kita harus bekerja, mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Dalam keluarga itu ada ayah, ada istri, ada anak. Ini akan kita lihat sejenak dalam beberapa 10 menit ke depan ini. Sebagai imam, seorang ayah sebagai imam akan mengumpulkan keluarganya pada waktu pagi-pagi. Untuk apa? Untuk menyerahkan mereka di bawah pemeliharaan Tuhan. Pada petang hari mereka akan dipimpin untuk memuji Dia, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah diberikan. Ayah yang bijaksana akan meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan anak-anaknya untuk datang berdoa kepada Tuhan. Bagaimana peran ibu? Ibu dikatakan, raja yang bertahta di atas kerajaannya tidak lebih tinggi daripada pekerjaan seorang ibu. Luar biasa ibu-ibu. Ibu adalah ratu rumah tangganya. Di tangan ibulah terletak kuasa untuk membentuk karakter anak-anak agar mereka layak kepada yang lebih tinggi dan kehidupan yang kekal. Bagi para ibu, jangan lupa ini. Tugas ibu adalah tugas yang mulia, melebihi tahta raja.
Tugas ibu untuk membentuk tabiat anak-anak agar mereka layak untuk hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Anak-anak, kita lihat, prioritas selain tanggung jawab kepada Tuhan dan pasangan mereka, tiada lagi tanggung jawab yang lebih tinggi daripada tanggung jawab kepada anak-anak yang dilahirkan mereka ke dunia ini. Anak-anak harus mendapatkan kasih, cinta kasih orang tua haruslah tidak bersyarat dan harus penuh dengan pengorbanan. Karena anak kita menjadi prioritas kita. Karena apa? Karena ketika Tuhan datang, dia akan tanya, di mana anak-anak yang kutitipkan kepadamu? Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, ini akan ditanyakan kepada kita, di mana anak-anak yang telah kutitipkan kepadamu? Bagi saudara yang belum menikah, yang akan menikah nanti, pertanyaan yang sama setelah saudara menikah dan punya anak. Pertanyaan yang sama juga akan ditanyakan. Kenapa ada anak yang terlibat masalah hukum? Kalau kita lihat ya, dalam Ulangan 6 ayat 7 dan 9 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini adalah kepada orang tua. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, menjadi pikiranmu untuk kesejahteraan anak-anak kita. Ini yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya, dalam rumah kita, pengajaran tentang takut akan Tuhan, pengajaran bersyukur kepada Tuhan, harus tetap diajarkan kepada anak-anak. Itu sebabnya Salomo katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat yang ke-6. Karena keluarga adalah jiwa jemaat dan masyarakat, maka keluarga Kristen itu sendiri haruslah menjadi sarana untuk memenangkan jiwa, merangkul anggota-anggotanya untuk bersatu datang kepada Tuhan. Jemaat yang terdiri dari keluarga-keluarga demikian akan bertumbuh. Orang-orang muda mereka tidak akan meninggalkannya. Mereka akan menggambarkan kepada dunia ini sebuah gambaran yang jelas mengenai tabiat Allah. Ketika Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia memintakan laki-laki dan perempuan memantulkan tabiat atau karakter Allah, yaitu kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Ini mengasihi. Bila mana kita mau mendapatkan kebahagiaan, bila mana kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal, tabiat Allah itu harus kita praktekkan. Mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga kita, dengan jiwa raga kita, dengan segala kekuatan kita. Kalau itu kita lakukan, keluarga kita akan berbahagia. Ketika Yesus datang yang kedua kali, kita akan diubah dan dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Saya sampaikan pekabaran ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua.